Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Dalam seri ke-322 ini didukung oleh para pemain Mas Bambang sebagai Sudra Palong, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Beni sebagai Jana Lelung, Burhan Abe sebagai Wong Agung atau Jana Mahadwija, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bajil adalah murid paling tua Padepokan Lereng Tengger. Setelah Empu Bajil, barulah Sudra Palong. Setelah Empu Bajil pergi, maka Sudra Palong menjadi penggantinya. Wong Agung atau juga biasa disebut Guru Jana Mahadwija tidak mengajarkan aji segara geni kepada sembarang muridnya. Di antara para cantrik atau siswa-siswanya, hanyalah dipilih mereka yang benar-benar berbakat untuk mendalami aji segara geni. Di samping Empu Bajil, Wong Agung sendiri, maka masih ada dua orang lain yang telah mempelajari ilmu tersebut. Mereka adalah Sudra Palong dan adik seperguruannya yang bernama Jana Lelung. Jana Lelung juga menjadi anak angkat atau murid kesayangan Wong Agung. Pengalamanmu tentu sudah banyak sekali, Kakang Bajil. Sudah beberapa tahun kau meninggalkan padepokan ini.
Apakah guru masih sering menanyakan perihal diriku, Sudra Palong? Tidak, Kakang. Guru sama sekali tidak pernah menanyakan tentang dirimu. Aku tahu. Bapak guru telah kecewa. Aku memang telah mengecewakan hati beliau. Itulah sebabnya aku datang ke padepokan ini, Sudra Palong. Aku ingin menghadap beliau dan minta pengampunan. Aku merasa bersalah. Tapi barangkali kau tidak bisa menemui beliau sekarang ini, Kakang. Beliau sedang bersamadi. Kapan aku bisa menemuinya, Sudra Palong? Kau tunggu sebentar di sini. Aku akan minta penjelasan dari Adijana Lelung. Dialah murid kesayangan guru. Dia pasti tahu kapan guru mengakhiri masa semadinya. Baiklah, Sudra Palong. Aku akan menunggu di sini. Aku akan Sudra Palong, ada apa, Kakang? Ada kabar gembira, Adijana Lelung. Kakang Putong Bajil kembali. Sekarang dia sedang istirahat di dalam pondokku. Kakang Putong Bajil? Iya. Aku tidak mendapat laporan apa-apa dari cantrik penjaga lawang Tengger. Kakang Pu Bajil memang masih seperti dulu. Dia paling senang membuat kejutan. Dia sengaja tidak melewati lawang Tengger. Kapan guru akan mengakhiri masa semadinya, Adijana Lelung? Mungkin tidak lama lagi, Kakang Sudra Palong. Mungkin tepat jam 12 malam nanti, guru sudah akan mengakhiri masa semadinya. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberitahu Kakang Bajil. Tapi kau tidak perlu berkata kepada siapapun juga, Adijana Lelung. Setelah guru turun dari semadinya nanti, aku akan membawa Kakang Bajil menghadap beliau. Kediaman Wong Agung, guru padepokan Tengger, terletak di bagian tengah. Rumah itu kecil, terbuat dari papan kayu hutan, tapi mempunyai pendapa yang cukup luas. Ada kira-kira 15 orang cantrik duduk di atas tikar di ruangan pendapa. Nampak di antara mereka Empu Bajil, Sudra Palong dan Jana Lelung. Sudah beberapa saat lamanya mereka menunggu kehadiran guru mereka. Mendadak dari pintu ruangan tengah muncul sesosok tubuh berpakaian seperti halnya seorang Brahmana. Dialah Wong Agung atau biasa juga dipanggil Guru Jana Mahadwija. Wong Agung melangkah perlahan-lahan, gerakannya seperti teratur dan terperinci, dan tatapan matanya sangat lembut namun tajam. Dia mengenakan ikat kepala hitam, sementara jubah yang dikenakannya berwarna abu-abu. Wong Agung tersenyum ramah kepada murid-muridnya yang sudah duduk menunggu. Pantas, sejak tadi pagi burung perenjak berbunyi nyaring di atas pohon. Kiranya padepokan Tengger kehadiran seorang tamu besar. Apa kabar, Bajil? Kulihat wajahmu kurang menggembirakan. Kupikir kau sudah menjadi orang berpangkat sekarang ini. Ampun, Guru. Saya datang ke padepokan Tengger ini untuk minta ampun kepada Guru. Minta pengampunan itu soal mudah, Bajil. Itu hanyalah kata-kata. Hanyalah asap atau hawa yang dikeluarkan dari rongga mulut. Yang penting, bagaimana kita harus bersikap kepada sesama hidup kita. Iya, Guru. Coba kau pindah tempat duduk, Bajil. Jangan berdiri di sudut ruangan begitu. Coba perlihatkan wajahmu secara terang-terangan kepada murid-murid perguruan di sini. Coba kau bergeser ke sebelah sana. Baik, Guru.
Empu Bajil bermaksud menggeser duduknya ke sebelah kanan, lebih mendekati tiang pendapa. Tapi dia menjadi sangat terkejut. Tiba-tiba saja lututnya terasa kaku, dan dia sama sekali tidak mampu menggeser duduknya barang sejengkal pun. Dia sudah berusaha, tapi usahanya itu sia-sia belaka. Keringat dingin sampai membasahi leher dan pakaiannya. Dan akhirnya dia tahu bahwa dia sedang dicoba oleh bekas gurunya. Ampun, Guru. Ampun. Saya tidak dapat menggerakkan kaki saya, Guru. Saya tidak dapat menggeser letak duduk saya. Ampun, Guru. Ampunilah saya. Aku hanya memintamu agar kau menggeser tempat dudukmu, Bajil. Nah, lakukanlah. Kau murid paling tua di perguruan ini. Sekalipun kau mursal, kau murtad, tapi namamu sudah pernah tercatat sebagai murid paling tua dan paling berbakat di perguruan Tengger ini. Nah, lakukanlah. Aku hanya memintamu agar kau menggeser dudukmu ke sebelah sana. Ampun, Guru. Saya mohon ampun. Janganlah Guru memperlakukan saya seperti ini. Guru adalah junjungan saya. Saya tidak berani melawan Guru. Kembali Wong Agung memperlihatkan senyuman ramah. Senyuman itu begitu sederhana, tapi sepertinya mengandung tenaga atau kekuatan yang maha dahsyat dari dalam diri pribadi pemiliknya. Wong Agung melambaikan tangannya, dan mendadak Empu Bajil kembali mampu menggerakkan kedua belah kakinya. Buru-buru dia menggeser duduknya. Bajil. Ya, Guru. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, kau pernah menjadi murid kesayanganku. Itulah sebabnya aku mengajarimu ilmu pukulan Segara Geni. Tapi ternyata kemudian kau membuat hatiku kecewa. Kau tahu apa yang kumaksud, Bajil? Kau masih ingat peristiwa itu? Iya, Guru. Saya ingat. Peristiwa itu masih tetap segar dalam ingatan saya. Dengan aji Segara Geni, saya telah membunuh seorang warga desa. Waktu itu saya tidak dapat menahan diri saya, Guru. Warga desa itu telah berani menghina perguruan Tengger. Karena itu saya menjadi lupa diri, dan akhirnya saya membunuhnya. Setiap siswa atau murid atau cantrik perguruan Tengger ini harus dapat mengendalikan dirinya. Itu merupakan persyaratan mutlak. Murid yang tidak dapat mengendalikan dirinya hanya akan mengotori lereng Tengger. Kau itulah contohnya. Hanya karena perkataan seorang warga desa, maka tanganmu telah menjadi kotor oleh darah. Dan saat itu, kau bukannya menyesal. Kau justru telah menampar wajahku dengan diam-diam meninggalkan perguruan Tengger ini. Mungkin kau merasa dirimu telah hebat. Mungkin kau merasa dirimu paling jago, sehingga kau berani melakukannya, Bajil. Ampun, Guru. Saya menyesal sekali. Waktu itu saya dipenuhi awan nafsu. Saya merasa kesal karena Guru tidak henti-hentinya memarahi saya. Itulah sebabnya saya pergi meninggalkan perguruan Tengger. Cukup, Bajil, cukup. Tidak perlu kau teruskan. Sekarang mau apa kau kembali ke perguruan Tengger ini? Tunggu dulu. Jangan kau jawab dulu pertanyaanku. Aku mempunyai pertanyaan lain yang harus kau jawab lebih dulu. Bajil. Ya, Guru. Kemana saja kau pergi selama ini? Dan apa saja yang kau kerjakan di dunia di bawah sana? Berapa orang telah kau bunuh dengan aji Segara Geni? Kau tidak perlu berdusta pada aku, Bajil. Wajahmu sudah bercerita dengan jelas. Wajahmu kotor, berdebu.
Wajahmu kuyup. Bukan wajah yang biasa dimiliki oleh seorang pendekar berhati bersih. Ayo, jawablah Bajil. Berapa banyak pendekar yang telah kau bunuh dengan Aji Segara Geni? Berapa banyak darah yang telah kau hisap dengan ilmu itu? Berapa banyak manusia kehilangan nyawa karena perbuatanmu? Berapa desa kau buat kacau karena kehadiranmu? Mengapa kau tidak segera menjawabnya, Bajil? Hah? Kau tidak berani menjawabnya, atau tidak bisa menjawabnya? Bajil! Iya, Guru. Sekalipun kau menjadi manusia busuk, manusia berhati busuk, manusia berjiwa busuk, tapi kau pernah menimba ilmu pada aku. Kau pernah menjadi murid handalan Wong Agung. Kau pernah menjadi siswa kesayangan Guru Jana Mahadwija. Karena itu, sejelek-jeleknya dirimu, sebusuk-busuknya hatimu, kau pasti mampu memberikan jawabannya. Ampun, Guru. Ampun, beribu-ribu ampun. Saya mengaku bersalah, Guru. Memang benar apa yang Guru katakan. Saya telah melumuri hidup saya dengan darah. Saya telah membuat kacau di mana-mana. Saya telah banyak membunuh orang dengan Aji Segara Geni, ilmu pemberian Guru. Saya menyesal, Guru. Saya tobat. Saya mohon ampun, Guru. Bagus, bagus, Bajil. Kau telah berani mengakui kesalahanmu. Itu merupakan suatu hal yang bagus. Sekarang, apa yang kau inginkan, Bajil? Apa maksudmu datang kembali ke perguruan Tengger ini? Ampun, Guru. Saya datang hanya untuk minta pengampunan dari Guru. Saya adalah murid yang mursal. Saya murid yang banyak berdosa. Saya ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu, Guru. Saya ingin memohon bimbingan Guru. Saya ingin memohon petunjuk Guru bagaimana seharusnya saya hidup. Dengar, Bajil. Aku belum bisa mempercayai kata-katamu. Seperti sudah kukatakan, kata-kata hanyalah sekedar hawa yang dihembuskan dari rongga mulut manusia. Aku ingin buktinya. Apa gunanya kata-kata kalau perbuatan seseorang justru bertentangan dengan apa yang dikatakannya itu? Yang penting, Bajil, kalau kau ingin berguru lagi padaku, kau harus dapat membuktikan bahwa kau mampu memperbaiki kesalahan-kesalahanmu, bahwa kau memang benar-benar bertobat dan mau hidup secara baik. Iya, Guru. Saya akan mentaati kata-kata Guru. Saya benar-benar sudah menyesali perbuatan-perbuatan saya di masa lalu. Saya tidak akan mengulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Baiklah. Tinggallah beberapa hari di sini, dan aku mau melihat buktinya. Sudra Palong. Iya, Guru. Kau kutugaskan untuk mengawasi Bajil. Kalau kau melihat sesuatu yang tidak beres padanya, cepat laporkan padaku. Dan aku tidak akan menunggu lebih lama. Begitu aku tahu bahwa Bajil masih menyimpan sebongkah kejahatan di dalam hatinya, maka dia harus enyah dari perguruan Tengger. Kakang Bajil. Kakang Bajil. Ada apa, Sudra Palong? Aku tahu kau mempunyai kesulitan besar, Kakang Bajil. Sejak tadi kuperhatikan, kau banyak merenung. Ada apa sebenarnya, Kakang Bajil? Tidak ada apa-apa, Sudra Palong. Aku baru menyesuaikan dengan keadaan di sini. Sudah lama aku tidak biasa hidup di perguruan seperti ini. Biasanya aku hidup secara bebas di luar sana. Tapi mengapa kau tidak berterus terang saja padaku, Kakang Bajil? Baiklah.
Itu artinya kau tidak lagi menganggapku sebagai sahabat. Sudra Palong, sudahlah. Kau tidak perlu ikut campur urusanku ini. Aku mempunyai urusan yang bersifat sangat pribadi. Aku tidak ingin melibatkan siapapun. Kau mempunyai musuh besar yang sukar untuk dikalahkan, Kakang Bajil. Dari mana kau tahu? Tadi sewaktu kau tidur di ruang pondokku ini, aku lihat kau mengigau. Kau mengigau setengah berteriak-teriak. Kau mengigau seperti orang berkelahi. Bahkan kau menyebut-nyebut nama seseorang. Nah, apakah dia bernama Arya Kamandanu, Kakang Bajil? Sudahlah, Sudra Palong. Jangan kau tanyakan hal itu. Kau nanti akan terseret-seret dalam perkara ini. Ingat, Kakang Bajil. Aku ditugaskan oleh guru untuk mengawasimu di Padepokan Tengger ini. Kalau kau tidak mau berterus terang padaku, maka aku pun tidak bisa membantumu. Empu Bajil diam sesaat lamanya. Dahinya berkerut-kerut seperti sedang berpikir keras. Dia menjadi khawatir. Dia takut Sudra Palong akan melaporkan perihal dirinya kepada gurunya. Karena itu dia memutuskan untuk membeberkan persoalan yang dihadapinya kepada Sudra Palong. Memang Sudra Palong, aku mempunyai seorang musuh besar. Musuh bebuyutan. Sudah beberapa kali kami bertarung. Dan bahkan pada pertarungan yang terakhir kalinya, musuhku itu berhasil meremukkan tongkat pencabut roh milikku. Ketahuilah Sudra Palong, musuhku itu mempunyai senjata yang sangat ampuh. Senjata itu berupa sebuah pedang. Jika ditarik dari sarungnya, maka pamor pedang itu akan bernyala-nyala sebesar obor. Aku sangat menginginkan senjata itu, Sudra Palong. Aku bermaksud merebutnya sampai beberapa kali. Tapi usahaku senantiasa gagal. Tapi aku tidak akan berhenti, Sudra Palong. Selama aku masih bernapas, aku akan terus berusaha merebut pedang itu. Dan aku tidak akan bisa menguasai pedang itu sebelum menyingkirkan pemiliknya. Karena itu, Sudra Palong, bantulah aku. Aku mohon, bantulah aku. Jangan kau katakan maksudku ini kepada guru. Aku bermaksud memperdalam Aji Segara Geni. Dengan Aji Segara Geni yang sempurna, aku yakin suatu saat nanti aku akan dapat membunuh musuh besarku. Bagaimana, Sudra Palong? Kau mau membantuku, bukan? Aku akan berpikir-pikir dulu, Kakang Bajil. Sebab semenjak kau pergi, aku menjadi murid tertua di perguruan Tengger ini. Guru sangat mempercayaiku, dan aku tidak ingin menyalahgunakan kepercayaannya. Sudra Palong, kau adalah sahabatku. Aku tidak mempunyai sahabat lain di muka bumi ini selain kau, Sudra Palong. Kepada siapa lagi aku harus minta bantuan? Aku hanya bisa mengharapkan bantuanmu, Sudra Palong. Aku tidak bisa berpaling kepada orang lain lagi. Sabarlah, Kakang Bajil. Aku memang harus memikirkan persoalanmu ini barang beberapa hari. Sabarlah. Tentu saja aku akan berusaha untuk membantumu. Wajah Empu Bajil menjadi cerah. Begitu Sudra Palong mengatakan bahwa dia bersedia membantunya, Empu Bajil merasa sangat lega dan gembira. Samar-samar dalam hatinya harapan itu muncul kembali. Dan dia benar-benar bertekad untuk mendalami Aji Segara Geni untuk menghadapi musuh besarnya, Arya Kamandanu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.